Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau rindu lebih lagi, lebih dalam lagi Tuhan. Bersekutu dengan-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu, tinggal dalam kasih-Mu Tuhan. Kami mau nikmati kebaikan-Mu Bapa di dalam hidupku Tuhan. Bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu
ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Sangat ku cinta. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan baca bersama-sama dari kitab Yosua, pasal yang ke-15. Kita akan baca ayat yang ke-13 mulai. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas saudara Kaleb merebut kota itu, lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah kepada Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Sampai sini dulu pembacaan kita. Saudara sekalian, di dalam pasal ini diceritakan mengenai Kaleb bin Yefune. Pada saat itu, ketika peristiwa ini terjadi, sedang berlangsung pembagian milik-milik pusaka tanah-tanah di Kanaan atau Israel, Palestina sekarang, yang sudah ditaklukkan oleh Yosua dan orang Israel pada saat itu. Nah, dikatakan Kaleb bin Yefune mendapatkan wilayah Kiryat Arba. Tetapi untuk memperolehnya bukan sesuatu yang mudah. Karena di sana ada orang-orang Enak. Nah, ini raksasa. Ternyata memang kadang-kadang untuk mendapatkan
sesuatu, memang perlu adanya suatu perjuangan. Tetapi, nah di sini bedanya. Kata kuncinya sama, perjuangan. Tetapi dari sudut pandang Alkitab, dari pengajaran Alkitab, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kata perjuangan yang sama, kata kunci yang sama, berbeda dari kata perjuangan yang dilihat dari sudut pandang dunia oleh orang-orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena apa? Divine destiny. Ketika ada divine destiny, maka perjuangan itu bukan perjuangan untuk supaya berhasil, pasti berhasil. Ini bedanya. Karena sudah ada jalur divine destiny. Jadi pasti berhasil, tidak bisa tidak. Tapi memang ada perjuangan yang harus dilakukan. Seperti Kaleb di sini, dalam hal ini dia harus menghadapi orang-orang Enak dan sebagainya. Nah, sebelum kita bicara lebih dalam lagi, disebutkan di sini ada Aksa dan Otniel. Rupanya Kaleb dalam perjuangan ini, dia tidak sendiri. Dia melibatkan saudaranya yang bernama Otniel, anak Kenas saudaranya. Dan bahkan dia menjanjikan hadiah. Siapa yang bisa merebut Kiryat Sefer tadi, maka dia akan boleh menikah dengan anak perempuannya, yaitu Aksa. Otniel ini, kalau kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 3, ya, ayat yang ke-7, Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-7, dikatakan orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishathaim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishathaim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishathaim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Rishathaim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otniel anak Kenas. Nah, sampai di sini pembacaan kita, ya. Saudara sekalian, di sini kita melihat sesuatu yang istimewa mengenai Otniel sekarang. Ya. Tadi dikatakan ada perjuangan, tapi tergantung dipandang dari sudut pandang mana. Kalau sudut pandang Alkitab, pengajaran Alkitab, sudut pandang Tuhan Yesus berbeda dengan dipandang dari sudut pandang dunia. Nah, persoalan yang dihadapi tidak berbeda. Orang raksasa harus melakukan penaklukan dan seterusnya dan seterusnya.
Tapi bedanya adalah di jalur Tuhan ini ada divine destiny. Perjuangannya boleh sama, tetapi ini jalurnya beda. Ini melalui jalur divine destiny. Pertama kita lihat Kaleb. Dia ini ada di jalur destiny. Dari sejak awal, kalau kita lihat Bilangan pasal 13, ya, sampai pasal 14, di situ kita lihat bagaimana Kaleb dan Yosua ini dua tokoh yang menonjol. Karena apa? Hanya mereka yang boleh masuk tanah Kanaan. Sementara jutaan orang Israel yang lain, ratusan ribu sampai jutaan orang Israel yang lain, tidak bisa masuk semuanya ke Kanaan. Semuanya mati di padang gurun selama 40 tahun. Hanya Yosua dan Kaleb saja yang masuk ke tanah Kanaan itu. Mengapa demikian? Karena ada divine destiny. Nah, ini penting. Mungkin sudah tanya, bagaimana dengan saya? Kita semuanya ini. Kita juga punya divine destiny. Masalahnya adalah kita yang seringkali gagal untuk bisa memandang dari sudut pandang Alkitab secara benar. Karena kita lebih terpengaruh oleh apa yang terjadi di sekeliling kita, seperti yang dilakukan oleh orang dunia. Berjuang dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan sendiri. Tapi itu juga berhasil? Maybe yes, bisa. Tapi itu semu. Keberhasilan yang cuma fana, semu. Tapi di dalam Yesus, keberhasilan yang merupakan divine destiny. Nah, itu sebabnya kita harus fulfilling divine destiny ini. Otniel misalnya, berikutnya. Kelihatannya kok gampangnya. Ya, maju menyerang Kiryat Sefer. Terus kemudian mendapatkan Aksa sebagai istrinya. Dan kemudian, ternyata dia dipakai Tuhan juga untuk menjadi hakim atas orang Israel. Otniel ini peristiwanya terjadi sesudah Kaleb dan Yosua sudah tidak ada semuanya. Orang Israel di bawah kepemimpinan para hakim. Nah, pada saat itu orang Israel sedang dalam kondisi nyeleweng dari Tuhan. Tidak hidup takut akan Tuhan. Ditindaslah mereka oleh Kushan Rishathaim. Mereka tertindas, sengsara, susah. Nah, berseru-seru kepada Tuhan. Nah, Tuhan mengutus Otniel ini untuk menjadi hakim. Memimpin orang Israel. Dan membebaskan orang Israel melawan Kushan Rishathaim. Sehingga mereka mendapatkan keamanan dan kesejahteraan. Kalau kita lihat kisahnya kelihatannya gampang, tapi butuh perjuangan juga. Tapi ingat, perjuangan yang dilakukan Otniel itu adalah dalam jalur divine destiny. Jadi, ujungnya pasti hari depan yang penuh harapan. Seperti Kaleb, Otniel. Oleh karena itu, mari saat ini kita harus bisa memandang dari sudut pandang Alkitab. Supaya kita bisa melangkah di koridor jalur divine destiny. Bukan pakai kemampuan kita sendiri. Nah, lalu bagaimana? Rahasianya apa supaya kita bisa berjalan di jalur divine destiny ini? Ya.
Kembali kalau kita lihat tadi di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ya, ayat 10 sekarang. Dikatakan di sana bagaimana Roh Tuhan itu mengurapi, menguasai Otniel, sehingga dia mempunyai kuasa untuk bisa membebaskan orang Israel dari penjajahan Kushan Rishathaim ini. Nah, kita lihat ternyata betul. Perjuangannya sama, kata kuncinya perjuangan yang sama, tapi dari sudut pandang Alkitab, sesuai dengan jalur divine destiny. Ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus di sana. Ketika kita dipimpin Roh Kudus, diurapi kuasa Roh Kudus, kita memperoleh kuasa dari Roh Kudus, hari depan yang penuh harapan, kemenangan yang terjadi. Ketika dunia berjuang, tidak ada backup apa-apa, ya dengan kekuatan sendiri saja. Mungkin saja berhasil, tapi itu semu. Berbeda dengan pimpinan Roh Kudus, pasti. Begitu juga dengan Kaleb. Kalau kita lihat dalam Bilangan, pasal yang ke-14, ayat 24. Dikatakan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Karena ada roh yang lain, tidak seperti orang Israel yang lain. Roh bersungut-sungut, roh menentang Tuhan, roh pakai maunya sendiri. Kaleb enggak. Dia mengikuti divine destiny ini. Nah, itulah sebabnya pagi hari ini, mari kita selalu minta pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, otomatis urapan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dikuasai oleh Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Itulah yang akan membuka jalan menuju hari depan yang penuh harapan. Bukan dengan kemauan sendiri, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Kaleb, dia berhasil. Sudah lihat dalam Alkitab tadi dicatat bagaimana dia memperoleh keberhasilan yang istimewa. Otniel sama. Sama-sama berjuang. Tapi bedanya dengan orang dunia, mereka dipimpin Roh Kudus. Berjalan di jalur divine destiny. Sementara orang dunia berjuang tanpa ada yang membackup. Bisa iya, bisa enggak. Mungkin bisa iya, berhasil. Tapi cuma semu. Berbeda dengan kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu mari pagi hari ini kita minta pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa fulfilling divine destiny. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik untuk kami. Berkat-Mu dilimpahkan atas setiap orang yang mengikuti melalui live streaming, keberhasilan dan hari depan yang penuh harapan, bahkan kesehatan. Kami terima berkat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.